Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Bebas Baper, Bincang Enak, Berkualitas, dan Asik bareng Permira. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ernafal Umat Ramadan. Saya sebagai pembawa acara dalam diskusi Bebas Baper kali ini. Saya mahasiswa dari Kazan Federal University. Dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber dan moderator kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama narasumber kita Anggun P. Putri. Beliau sebagai CEO, Founder, Managing Director of Sinedu.id. Dan moderator kita bernama Yolanda Evelyn Manalu, mahasiswi di kota Rostov, Southern Federal University. Dan tema bebas baper kali ini adalah Indonesia Mengajar. Tentunya dari tema ini akan banyak yang dikupas dan akan banyak yang disampaikan dalam diskusi kali ini. Bagi kawan-kawan yang akan memiliki pertanyaan dan kemudian ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nantinya akan dibahas dalam sesi diskusi tanya jawab oleh narasumber kita. Dan berikutnya saya serahkan kepada moderator kita, Kak Yolanda Evelyn Manalu sebagai moderator untuk memulai acara yang besar kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, makasih Saudara Noval. Halo teman-teman, selamat sore waktu Moskow dan selamat malam waktu Indonesia. Kembali lagi dengan saya Yolanda Evelyn Manalu. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Southern Federal University jurusan Chemistry. Nah, narasumber bebas baper kali ini adalah Mbak Anggun. Ayo kita mengenal lebih dekat dengan Mbak Anggun. Mbak Anggun pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia di Fakultas Fisip Ilmu Administrasi Negara. Pernah ikut andil juga pada tahun 2012 sampai 2013 menjadi pengajar muda Indonesia Mengajar di Rote Ndau, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini sedang bekerja di Sinedu.id, Sinema Edukasi, sebagai CEO, Founder, Managing Director. Halo, selamat malam Mbak Anggun, bagaimana kabarnya? Halo semua, hai, baik-baik, luar biasa. Baik, puji Tuhan. Oke Mbak Anggun, saya segera memaparkan materinya. Jadi saya langsung mulai aja nih ya. Iya. Oke. Selamat sore di Moskow, di Rusia, dan selamat malam di Indonesia. Perkenalkan saya Anggun. Tadi sudah sempat diceritakan juga profilnya. Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi senang banget hari ini bisa gabung di Permira Rusia bersama dengan teman-teman untuk ngobrol dan diskusi tentang Indonesia Mengajar. Halo teman-teman semua, semoga suara saya terdengar jelas. Jadi nanti kalau ada yang terputus-putus bisa diulang lagi. Oke. Gitu ya. Iya. Kita ngobrolnya supaya lebih, jadi santai aja karena ini juga kebetulan saya lagi di Bandung karena lagi ada habis workshop kemarin di SMKN 5 Bandung gitu, jadi baru pulang besok. Jadi sekarang masih stay di Bandung dulu. Oke, jadi aku cerita sedikit ya. Jadi aku sebagai di Indonesia Mengajar itu aku menjadi pengajar muda tahun 2012-2013 di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Tadi sebenarnya pengen ngasih tebakan dulu, tahu nggak Rotendao itu ada di mana? Tapi ternyata tadi udah dikasih tahu ya NTT. Iya. Jadi Rotendao itu adalah jadi Rotendao itu pulau paling selatan di Indonesia. Jadi perbatasan langsung sama Australia. Jadi letaknya paling selatan. Jadi jarak dari Jakarta itu harus menuju Kupang dulu dengan pesawat, dari Kupang lanjut dengan kapal feri. Kalau kapal ferinya bisa 4 jam, tapi kalau kapal cepat hanya 2 jam ke Pulau Rote. Nanti kalau dari Kabupaten Rotenya ke desa saya lagi itu bisa 1 jam naik motor. Gitu. Dan saya ditugaskan selama 1 tahun di Rote. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit tentang Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar ini adalah sebuah gerakan atau inisiatif memajukan pendidikan mulai dari penjuru negeri. Dan sebetulnya Indonesia Mengajar ini sudah ada sejak tahun 2009. Jadi pertama kali itu di angkatan pertama
itu mulainya tahun 2009. Saya angkatan keempat. Jadi angkatan pertama 2009, saya dapat angkatan keempat itu mulai 2012. Next ya, kita masuk ke yang kedua. Nah, kalau teman-teman misalnya baca di sini, kalau misalnya kita balik lagi, kenapa sih misinya apa sih, kenapa ada Indonesia Mengajar, sebetulnya secara konstitusional kita tahu bahwa mendidik itu adalah tanggung jawab orang terdidik gitu. Pendidik, maksudnya mendidik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu ya, yang bisa melakukan perubahan pendidikan. Itu orang, kalau kita ngomong konstitusional ya tugasnya Kementerian Pendidikan gitu, tugasnya sekolah, tugasnya institusional pendidikan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal moral, kita bicara soal pendidikan secara keseluruhan, ya pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab orang-orang yang terdidik. Nah, kenapa seperti itu? Makanya Indonesia Mengajar tuh percaya setiap warga negara Indonesia itu dapat mengambil bagian untuk memenuhi si janji kemerdekaan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Undang-Undang Dasar 1945, janji kemerdekaannya salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mencerdaskan itu adalah tanggung jawab orang-orang terdidik, orang-orang yang secara moral, secara ininya itu mampu memberikan pendidikan kepada siapapun gitu. Jadi kita ngomongnya adalah pendidikan itu adalah tanggung jawab kita. Kemudian sebagai sebuah inisiatif masyarakat ini, sebetulnya Indonesia Mengajar bukan hadir sebagai solusi. Mungkin orang lihatnya Indonesia Mengajar, ada pengajar muda yang dikirim ke daerah-daerah, mengajar 1 tahun, wah nanti pendidikan di daerah ini jadi lebih baik gitu, atau misalnya sekolahnya jadi berprestasi. Bukan. Jadi kita nggak punya ambisi itu, Indonesia Mengajar nggak punya ambisi untuk menyelesaikan pendidikan, masalah pendidikan gitu ya. Tapi kehadiran Indonesia Mengajar di daerah-daerah dengan mengirimkan pengajar muda ini adalah untuk meningkatkan si kualitas pendidikan itu sendiri gitu. Jadi bukan untuk memberikan solusi, tapi untuk berkontribusi. Gitu. Lanjut. Jadi kalau untuk sampai hari ini, sampai 2019 itu sudah ada 17 angkatan. 17 angkatan, saya angkatan keempat. Angkatan pertama mulainya 2009. Yang daftar sudah ada 149.000 sekian pendaftar, anak-anak muda di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita hitung banyak sekali, jadi emang ternyata antusiasmenya anak-anak muda itu punya semangat untuk merubah, untuk semangat untuk berkontribusi untuk Indonesia. Terus udah ada 915, jadi kita udah ada 915 pengajar muda, alumni pengajar muda gitu ya, dan pengajar muda yang sedang ditempatkan sekarang di 28 kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi waktu ketika saya bertugas pada saat itu ada 10 kabupaten kalau tidak salah ya. Jadi dibilangnya tuh ada angkatan genap dan angkatan ganjil setiap tahun. Makanya jadi setiap tahun Indonesia Mengajar itu mengirimkan sekitar 100 sampai 120 anak muda yang ditempatkan di kabupaten yang berbeda. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, kehadiran pengajar muda ini, jadi sebenarnya kita menghadirkan sosok gitu, kita bukan menghadirkan materi. Jadi dulu mungkin di awal-awal ketika datang pengajar muda gitu ya, orang jauh-jauh dari kota mana datang ke pelosok Indonesia yang nggak ada sinyal, nggak ada air, nggak ada listrik, semuanya terbatas, datang ke satu daerah, ketemu masyarakat, ketemu guru, ketemu siswa, kemudian ngerasanya nih, wah ini superhero nih, gitu. Nanti kalau ada Indonesia ada pengajar muda, nanti di desa saya jadi ada sinyal gitu. Nggak seperti itu. Jadi menghadirkan sosoknya ini adalah sebagai teman, sebagai fasilitator, sebagai keluarga untuk di daerah itu. Jadi justru kita berkolaborasi, kita bekerja barengan sama pemerintah, kita bekerja barengan sama guru, sama orang tua, sama masyarakat gitu. Jadi kita justru tidak sedang menjadi superhero, tapi justru kita sedang mengajak
orang lain untuk sama-sama berkolaborasi dan berkontribusi untuk pendidikan. Nah, kalau misalnya lihat yang aktif sekarang, ada di 11 kabupaten, kalau misalnya teman-teman lihat slide-nya, ada di Aceh Singkil, Musirawas, itu ada di Sumatera Selatan, Kepulauan Natuna ada di Riau, terus Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan, Nunukan, Konawe, Saburai Jua, apa nih, Tenggarak ya, terus Maluku Barat Daya, dan Yapen, dan Pegunungan Bintang. Ada yang udah pernah datang ke sini belum, ke daerah-daerah ini? Jadi mungkin teman-teman juga baru dengar kali ya, Pegunungan Bintang tuh di mana gitu. Iya, Baru baru dengar dengar yang ada banget. namanya, Iya, baru baru dengar ada yang namanya Konawe di Sulawesi Iya. Tenggara gitu. Saya juga dulu sebelum saya jadi pengajar muda, saya nggak pernah tahu ada daerah-daerah itu di Indonesia gitu nama-namanya. Saya nggak tahu Rote itu ada di paling selatan gitu. Rotendao aja nggak pernah tahu saya namanya. Mungkin ada pulau kayak gitu yang indah banget, yang keren banget di Indonesia, saya nggak pernah tahu gitu. Apalagi daerah-daerah yang lain juga yang sebetulnya di setiap pulau-pulau di Indonesia tuh banyak banget daerah-daerah yang kita nggak pernah tahu, dan di situ punya apa ya, punya kearifan lokal, punya budaya yang kuat, punya sesuatu yang mungkin kalau kita ngerasa orang kota tuh punya segalanya, tapi salah. Pas kita ke sana tuh mereka lebih kaya daripada orang kota, gitu. Dan jadi Indonesia Mengajar menghadirkan sosok pengajar muda ke daerah selama 1 tahun. Jadi setiap tahun itu mengirimkan 2 angkatan. Yang tadi saya bilang ada angkatan ganjil dan angkatan genap, saya 4. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu, karena saya angkatan keempat, jadi yang sedang bertugas di tahun 2012 dan 2013 itu ada angkatan 2 dan angkatan 4. Angkatan 3 dan angkatan 4. Jadi ganjil dan genap gitu ya. Nah, saya angkatan 4 itu menggantikan angkatan 2. Jadi pengajar muda yang angkatan ganjil dan pengajar muda angkatan genap itu ada di 1 kabupaten atau di 1 daerah itu dalam waktu 5 tahun. Jadi misalnya saya di Rotendao, itu ada 5 angkatan yang hadir di Rotendao selama 5 tahun. Jadi setahun jumlahnya 5 angkatan. Nah, di Rotendao itu ada angkatan 2, angkatan 4, angkatan 6, angkatan 8, dan angkatan 10. Itu di kabupaten yang pertama gitu ya. Kalau misalnya kita bilang kabupaten 5 tahun pertama. Ini kan udah kabupaten sudah berarti berapa ya? 2009, udah 10 tahun. Ini udah kabupaten yang kedua, udah batch yang kedua gitu. Nanti akan ada lagi terus sampai kita pengennya ya bisa sampai ke daerah-daerah yang lain juga. Jadi kita ditempatkan di 1 daerah. Saya di Rotendao pada saat itu. Saya punya 9 teman saya kalau lihat fotonya. Jadi ini yang ada di foto ini tuh adalah 9 orang yang ditugaskan di Rotendao selama setahun angkatan keempat. Jadi ada teman saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang ditugaskan di 9 kecamatan. Jadi kabupatennya Rotendao, kecamatannya ada 9 ditempatkan di masing-masing kecamatan. Seperti itu. Di kecamatan nanti kita ditempatkan di 1 desa dan ditempatkan di 1 SD. Semua pengajar muda itu memang fokusnya di sekolah dasar. Nah, terus untuk menjadi pengajar muda tentunya ada proses seleksi yang harus kita lalui. Jadi waktu angkatan saya, itu saya melalui proses seleksi pertama itu dengan mengirimkan esai. Jadi kita mendaftar, terus ada banyak sekali esai yang harus kita isi gitu ya. Dari esai itu kemudian kita submit, ada di website Indonesia Mengajar. Kita submit, setelah submit terus nanti kita nunggu apakah kita lolos di seleksi esai atau tidak. Nanti ketika lolos seleksi esai kita diumumkan, kita masuk ke seleksi tahap berikutnya yaitu wawancara, direct dan direct assessment. Nah, wawancara ini umum ya, biasa kita wawancara gitu. Ada interviewernya, terus kemudian direct assessment. Direct assessment ini banyak sekali, jadi pada saat itu kita mengikut direct assessment tuh lumayan banyak. Ada salah satunya interview, terus ada apa lagi ya? Ada micro teaching, jadi kita latihan mengajar.
Terus ada banyak deh, jadi dalam satu hari itu, satu hari penuh full direct assessment tuh kita seleksi aja. Jadi ada yang tadi ada interview, ada psikotes, ada presentasi gitu ya. Lalu nanti setelah direct assessment itu kita baru diumumkan lagi, kemudian ada namanya medical check up. Jadi kita tes kesehatan dulu tuh sebelum akhirnya kita ikut ke pelatihan. Nah, setelah kita sudah lolos menjadi calon pengajar muda, kemudian kita pelatihan intensif selama kurang lebih 5-7 minggu. Jadi tuh full kita memang berhenti dari pekerjaan. Jadi kalau ada yang cuti-cuti atau memang mundurkan diri gitu ya, terus kita intensif pelatihan selama 7 minggu. Boleh lanjut. Jadi selama pelatihan intensif itu sebetulnya kita bukan cuman ketemu sama calon-calon pengajar muda daerah yang menjadi satu angkatan kita, tapi juga kita belajar lagi. Jadi kita belajar, ada narasumber yang mengisi kelas, ada pelatihan survival, kemudian ada micro teaching, sorry ya. Ada micro teaching juga, ada apa namanya leadership dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali selama pelatihan intensif itu yang kita lalui gitu. Jadi rekrutmen, pelatihan intensif, nih siklus programnya ya sebagai seorang pengajar muda. Jadi ada rekrutmen, pelatihan intensif, 1 tahun penugasan, kemudian setelah 1 tahun kita pulang, kita mengikuti namanya orientasi pasca penugasan. Lanjut, nanti pertanyaannya berarti terakhir ya. Oke. Iya, Mbak. Oke. Saya ngomongnya kecepatan nggak? Enggak, Mbak, enggak. Enggak kan? Enggak ya? Saya khawatir kok diem-diem aja, jangan saya lagi ngomong sendiri. Oke. Jadi ini 4 orang ini adalah murid saya. Jadi saya mengajar di Rotendao. Nama desanya Desa Modosinal, dusunnya tempat saya tinggal itu namanya Oweoko. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, Oweoko itu ada artinya dalam bahasa Rote. Jadi Owe dalam bahasa Rote itu artinya tidak. Owe itu artinya tidak. Kalau Owe itu artinya air. Jadi kalau Oko atau misalnya di sebutannya Hoko itu artinya tidak. Jadi kalau digabung Owe Oko itu tidak ada air. Jadi di dusun saya, tempat saya tinggal tuh nggak ada air. Jadi saya kalau misalnya mau mandi tiap hari saya harus jalan 200 meter ke sumur. Saya tarik air dulu sama adik-adik saya di rumah, bawa ember, baru masukin ke kamar mandi. Itu tiap hari tuh. Jadi kalau mandi, akhirnya cuma 1 ember hitam. Kalau misalnya teman-teman tahu ember hitam yang kecil itu tuh, kayak ember, nah itu tuh ember kain pel tuh. Nah itu setiap hari mandi cuma 1 itu. Sebenarnya sih mungkin bisa nambah gitu ya, cuma kan bawanya, ngambilnya, ngebalikinnya lagi tuh capek lumayan. Terus kebetulan rumahku, aku tuh tinggal di rumah keluarga, jadi ada bapak ibu, sama anaknya, sama suaminya, sama cucunya. Jadi saya tinggal di rumah itu ramai sekali. Jadi ada 5 orang. Di keluarga saya ada 5. Bapak, ibu, kakak, mantu, dan anaknya. Dan anak-anak kakak saya itu. Terus kebetulan bapak asuh saya itu dia ketua adat juga. Terus dia memang orang yang punya power juga di desa itu, maksudnya dia disegani. Terus dan udah tua, jadi udah umurnya tuh udah 60-an gitu. Jadi kalau misalnya mau nimba air gitu, saya nggak tega karena si mama saya tuh yang suka ngambil air, tapi padahal dia udah tua gitu. Terus jadi yaudah deh mandinya dikit aja gitu, kasihan dia harus bawa biasanya kalau ngambil dari sumur itu ember tuh gede-gede gitulah. Jadi saya nggak tega gitu kalau dia yang bawa. Nah, yang terakhir ini foto-foto saya selama di Rote. Jadi ini waktu itu lagi kerja bakti yang pertama. Ini tetangga saya. Jadi waktu itu kita lagi mau bangun gereja di sebelah rumah saya persis. Jadi gerejanya sudah jadi, tapi membangun sisa pondasinya gitu yang belum selesai. Nah ini keluarga saya, ini ibu saya, ini mama saya.
Jadi saya manggilnya mama sama bapak. Ini mama saya pakai baju pink, ini adik saya, ini cucunya. Jadi ini cucunya dari kedua orang tua saya ini. Nah ini udah tua-tua nih. Orang tua saya udah Udah tua-tua seperti yang. keluarga sendiri ya, Mbak. Jadi kalau misalnya orang bilang tagline Indonesia mengajar, setahun mengajar, sumber hidup hari inspirasi, tapi buat kita ketika kita udah jadi pengajar muda di sana ya setahun mengajar ya udah selamanya jadi keluarga. Udah dibilangnya itu kampung halaman kita yang kedua lah gitu. Terus yang di bawah sebelah kiri itu SD-nya, itu tempat saya ngajar, itu anak-anak saya, murid-murid saya, sama yang sebelah kanan juga. Jadi saya kebetulan ngajarnya guru mata pelajaran, jadi saya diminta kepala sekolah waktu itu untuk ngajar bahasa Inggris sama membaca listung untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Nah, bahasa Inggrisnya itu saya ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ya saya bersyukur karena walaupun saya nggak jadi guru kelas, ketika saya jadi guru mata pelajaran saya kenal semua murid saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Gitu. Nah, ini kalau misalnya lanjut lagi, ini sebetulnya jangkauan wilayah di Indonesia mengajar gitu ya. Jadi yang kuning ini itu periode 2010 sampai 2017. Jadi ini saya masuk yang periode 2010 sampai 2017 ini yang kuning. Nah, itu ada Rotendao tuh. Rotendao tuh paling selatan. Jadi habis kalau dari Rote tuh ada satu pulau namanya Pulau Ndao. Pulau Undana. Pulau Undana itu ada patung Jenderal Sudirman yang menandakan bahwa itu adalah batas selatannya Indonesia. Jadi itu yang jaga cuma marinir. Kalau misalnya dari Pulau Undana itu, kalau misalnya lagi terang gitu ya, lagi musim panas, biasanya Darwin tuh kelihatan dari situ. Gitu. Jadi kayaknya yang pulaunya sekarang bagus banget ya, Mbak. bagus banget. Aku nanti deh kapan-kapan aku share foto-fotonya. Jadi kalau mau balik ke Indonesia, mau liburan bisa liburan ke Rote sekarang. Udah banyak hotel-hotel, udah banyak itu. Terus kalau yang hijau itu yang sekarang periode 2015 sampai sekarang. Makanya jadi sebenarnya wilayahnya sudah makin banyak gitu ya. Jadi waktu itu kalau bayangin Indonesia mengajar itu cuma ada titik yang oranye itu, sekarang udah hampir di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di kita lihat di Sumatera aja udah banyak banget tuh. Dari Acehnya udah 2, Aceh Utara, Aceh Singkil, sampai ke Tulang Bawang Barat. Iya, aku Di pernah Jawa tuh itu ke ada. Tulang Bawang Barat. Udah ya? Iya, lewat doang tapi. Terus ya Pegunungan Bintang sama Yapen, itu yang paling jauh tuh Pegunungan Yapen. Ya, Kepulauan Yapen, jadi dia udah di Papua, dia di luar pulau lagi. Kepulauan Yapen. Saya nggak ngebayangin sih kalau tinggal di Kepulauan Yapen. Udah di Papua, paling timur. Di Papua keluar pulau lagi dari Papua. Jadi dia pasti dari Fak-Fak itu mungkin dia harus naik kapal lagi menuju Kepulauan Yapen itu. Nah, terakhir mungkin buat teman-teman yang punya punya keinginan, mungkin tertarik pengen gabung jadi pengajar muda, bisa ikut di pendaftaran calon pengajar muda ini pesan sponsor dari teman-teman Indonesia Mengajar. Kita lagi buka pendaftaran pengajar muda yang ke-19. Yeay, 19. Jadi dari saya 4, saya nggak ngebayangin akan ada 19 angkatan gitu ya. Saya 4, terus kayak 19 gitu. Wah, banyak banget. Dan sekarang sedang dibuka pendaftarannya. Kalau mau lihat ketentuan-ketentuannya, syaratnya apa aja, nanti mungkin bisa langsung dibuka websitenya www.indonesiamengajar.org. Itu aja dari aku sharing presentasinya. Semoga nggak kecepatan dan semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Iya, makasih Bu Anggun untuk presentasinya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar ya. Ini Bu Anggun, aku ada pertanyaan untuk Bu Anggun.
Apa sih motivasi utama Bu Anggun tuh untuk ikut Indonesia Mengajar awalnya? Motivasi, wah ini pertanyaan paling sering ditanya, tapi kadang paling Iya. susah dijawab nih. Kalau mau balik lagi ke motivasi sih sebenarnya dulu aku sebelum jadi pengajar muda, aku tuh ngajar di sekolah berkebutuhan khusus selama 3 tahun. Jadi aku begitu lulus, aku waktu selesai, aku kan kuliahnya diploma dulu, habis itu aku lanjut S1. Atau selesai aku lulus diploma, lagi lanjut S1, kebetulan karena S1 itu yang ekstensi jadi 2 tahun, itu full gitu kan kuliahnya setiap malam gitu, jadi pagi sampai sorenya tuh nggak ada kegiatan. Nah kebetulan temanku lagi penelitian skripsi di salah satu sekolah berkebutuhan khusus di Jakarta, ya dia ngajakin sih, gue lagi ada penelitian skripsi nih tentang anak berkebutuhan khusus, mau ikutan nggak bantuin? Terus bantuinnya ngapain? Nah, bantuinnya ya jadi guru, jadi volunteer. Wah, waktu itu sih mikirnya cuman karena ya udahlah biar ada aktivitas gitu ya, biar ada kerjaan yang bisa dilakukan dari pagi sampai sore, abis itu bisa ke kampus gitu kan, biar nggak nganggur amat lah waktu itu. Dan saya nggak tahu tuh berkebutuhan khusus tuh apa, nggak pernah dengar. Akhirnya saya cari tahu sendiri, terus akhirnya ikut bantuin teman saya gabung jadi volunteer. Ya udah di situ mulai istilahnya mulai jatuh cinta lah, mulai ngerasa bahwa berada di lingkungan bersama anak-anak dan pendidikan tuh sesuatu yang menyenangkan buatku waktu itu. Jadi aku pengen belajar lagi terus. Waktu itu jadi volunteer, akhirnya diangkat jadi guru. Terus Indonesia Mengajar buka pendaftarannya. Nah, saya ngerasanya sih panggilan aja ya, panggilan untuk ketika saya udah ada di belajar dengan anak-anak berkebutuhan khusus, terus saya tahu ada gerakan untuk mengajar di pelosok Indonesia, dan saya ngerasa terpanggil untuk apa ya, kayak saya pengen tahu ada nggak ya anak berkebutuhan khusus bahkan di daerah-daerah terpencil. Kalau misalnya kita ngomong di Jakarta aja, murid saya tuh yang berkebutuhan khusus banyak banget, satu sekolah itu semuanya anak berkebutuhan khusus kan, karena itu sekolah ABK. Iya. Nah, jadinya saya pengen ngebantuin kalau ada anak-anak berkebutuhan khusus di sana yang mungkin nggak tahu treatmentnya kayak gimana, yang mungkin nggak tahu harus diapain gitu ya. Nah, saya punya ilmu yang saya pelajari selama 3 tahun di sekolah itu, jadi saya mungkin mau menemukan mereka dan saya mau ngebantuin gitu. Dan intinya sih yang terakhir sih ya karena pengen ikut berkontribusi aja sih buat pendidikan gitu. Oke Bu, ada nggak sih pengalaman yang nggak Ibu lupain waktu menjadi pengajar muda di Rote? Yang nggak kelupain, wah banyak banget ya. Yang paling banyak banget, tapi emang kalau yang paling berkesan itu jadi waktu perpisahan sih. Jadi sebenarnya tiap hari itu selalu ada kesan ya, tapi kalau misalnya ditanya yang paling berkesan itu waktu saya mau pulang ke Jakarta. Jadi kan kita udah mau selesai nih 2 minggu sebelum kita selesai tugas, itu udah ada pengajar muda yang datang di angkatan berikutnya gitu, berarti angkatan 6 yang sudah datang, terus kita ada orientasinya dulu. Jadi pengenalan mereka datang ke sekolah, kenalin mereka sama desa, sama guru-guru gitu kan. Nah terus pada saat itu saya sih nggak pernah punya ekspektasi kayak ya udah, justru saya ngerasanya saya pengen pulang aja, nggak usah ada seremonial, nggak perlu ada apa-apa gitulah di rumah ataupun di sekolah gitu. Tapi terus di satu momen itu, satu hari waktu saya mau, kayaknya itu seminggu sebelum saya pulang, pokoknya rumah saya itu selama 2 minggu tuh rame, terus didatengin orang-orang, datengin ibu-ibu, didatengin anak-anak gitu, sampai anak-anak tuh nginep di rumah saya gitu, tuh kayak emang segininya ya gitu. Jadi kayak saya mau pergi nih 2 minggu lagi tuh, suasananya tuh jadi antara haru, antara bangga gitulah, maksudnya jadi satu gitu. Terus satu pagi saya bangun
di rumah saya tuh nggak ada binatang yang dipelihara sama orang tua saya. Jadi orang tua saya tuh punyanya sawah gede banget, punya kebun gitu, tapi dia nggak punya binatang. Jadi dia nggak punya babi, nggak punya kuda, nggak punya yang besar-besar itu ya hewannya. Dia cuma punya ayam sama anjing di rumah. Satu pagi tuh saya kebangun 5:30 itu kok ada suara ada suara babi. Ada suara babi sama kambing. Pas saya pikir nih, ini bapak baru beli hewan nih, dia mau piara di rumah atau mau apa gitu kan. Terus saya tanya, bapak itu apa namanya, babi sama kambing itu siapa punya, saya tanya gitu kan. Mana ibu? Itu ada tadi saya dengar ada di belakang, saya lihat itu tadi ada diikat gitu. Oh iya itu buat Ibu Anggun, toh Ibu Anggun bapak mau bikin acara di rumah, dia bilang gitu. Kita mau potong kambing sama potong babi buat Ibu Anggun mau pulang. Nah itu saya langsung kayak, ya saya jadi apa ya, kayak itu dalam banget sih, karena ya saya selama setahun nggak, ya saya nothing tulus aja ya, ngajar ya, saya pernah punya salah juga, adalah yang rasa malas-malas ya, namanya setahun kita nggak ada jenuhnya gitu kan, ada capeknya, tapi kayak ya udah nothing tulus ngejalaninnya, yang penting apa namanya, merasanya bahwa ya udah kita udah melakukan sesuatu yang baik gitu. Terus tahu-tahu ya pas bapakku di rumah beli kambing, beli babi, terus dia nelponin camat, itulah jadi kayak heboh banget acara di rumah. Terus sekolah juga gitu, kepala sekolahku kebetulan dia awal-awal aku masuk tuh aku punya konflik. Sebenarnya konflik dia sih, dia punya konflik sama dirinya sendiri yang dibikin dia jadi public enemy di sekolah, tapi saya berusaha untuk cari tahu dia punya masalah apa sih, jadi saya deketin gitu. Jadi saya berteman dengan dia setelah 6 bulan saya jadi apa namanya istilahnya kayak wah kejar-kejaran gitu lah, kayak kucing sama tikus gitu. Akhirnya 6 bulan terakhir saya berteman, terus ya dia bikinin acara di sekolah. Pada hari itu dia liburin sekolah buat bikin acara perpisahan. Terus dia bikinin saya kain rote gitu lengkap dari atas sampai bawah gitu, dan saya nggak pernah expect dia bakal, ya dia tuh yang kalau dikenal tuh dia emang kepala sekolah yang disiplin gitu ya, dia nggak pernah menunjukkan bahwa dirinya lemah gitu loh di depan gurunya, depan murid-muridnya. Tapi pada saat saya pergi itu dia beneran nunjukin bahwa ya dia juga bisa sedih, dia bisa terharu gitulah. Itu sih yang mungkin, karena itu pada saat mau pulang ya, jadi itu yang paling keinget gitu sampai sekarang ceritanya. Ya, aku dengar ceritanya juga terharu sangat. Ya ampun. Mbak Anggun waktu itu penugasan sebagai pengajar muda, apakah ada tugas lain selain mengajar anak-anak di Rotem? Ada sih sebenarnya, kalau misalnya tugas kita kan sebenarnya jadi pengajar muda kan, kalau tadi dijelasin kita itu sebagai guru, kita guru yang di sekolah dasar, tapi kita juga jadi fasilitator untuk pengembangan masyarakat. Nah jadi kalau otomatis karena kita jadi bagian dari warga di situ ya, kita harus aktif juga ikut di kegiatan masyarakat gitu kan. Plusnya adalah kita juga melakukan advokasi pendidikan ke pemerintah, jadi kerja sama pemerintah, bikin kegiatan apa, misalnya kayak gitu. Tapi tugas utama kita di sekolah, tapi kita punya tugas lain yang, yaitu tadi, kalau di desa berarti kita pemberdayaan masyarakatnya, kalau di kabupatennya kita advokasi pendidikan. Iya. Waktu Mbak Anggun nyampe di Rote, ada nggak sih warga Rote yang kayak, wah ada warga asing nih datang ke tempat kami? Mungkin ada penolakan kah atau bagaimana? Penolakan sih kalau nggak ada sih yang terlihat gitu ya. Ya puji Tuhan sih, karena itu sih yang selalu kita takutin kalau kita datang ke daerah, kita ketemu orang asing tuh kayaknya wah kita diterima atau enggak ya gitu. Jadi
Justru ini jadi pelajaran buat kita orang kota. Kita kalau misalnya nih kita dibalik posisinya, misalnya saya di Jakarta gitu ya, terus tiba-tiba ada orang asing dari kota mana gitu datang ke Jakarta, bilangnya mau jadi guru atau dia bilangnya mau jadi dokter lah, mau kerja sosial lah apa. Terus dia minta tinggal di rumah saya setahun, saya juga pasti mikir, wah ini orang siapa gitu kan. Pasti kan kita punya, aduh ini bener nggak ya, ini orang bener nggak ya gitu. Dia bakal macam-macam nggak ya di rumah saya gitu kan. Maksudnya ada ketakutan-ketakutan overthinking yang kayak gitu. Tapi ketika kita di sana ketemu orang desa tuh mereka nggak ada tuh kayaknya mikir mungkin kayak aduh nih ada ibu guru dari Jakarta datang ke Rote ngapain ya, mungkin mereka pernah nanya gitu, tapi begitu mereka menerima kita di rumahnya mereka, ya udah mereka anggap sebagai keluarga. Kita makan makanan apa yang mereka makan tiap hari, kita tidur di tempat tidur yang mereka tidur tiap hari. Jadi mereka pun bahkan ya kalau di keluargaku tuh kadang-kadang suka berlebihan gitu. Ibu Anggun, misalnya aku pulang sekolah nih, pulang sekolah jam 1, itu tuh aku biasanya nggak ada kerjaan tuh, misalnya sampai jam 4 tuh baru aku bikin les. Jadi bikin les ke anak-anak SD atau anak SMP gitu. Jadi dari jam 1, jam 2 lah sampai jam 4 tuh free time. Jadi misalnya kalau nggak istirahat, bikin bahan ajar buat besoknya, atau baca buku, atau nonton film gitu kan, hiburan sendiri lah pokoknya mid time. Nah tapi kadang-kadang tuh suka ada anak-anak yang datang jam 3 ke rumah, udah ngajakin pergi, udah ngajakin belajar itu. Terus mamaku tuh kayak, jangan ganggu Ibu Anggun sedang istirahat. Terus sudah datang ke sini gitu. Padahal maksudnya dia baik gitu kan. Maksudnya kayak, jangan gitu. Tapi kan kita kan nggak apa-apa mah, biar aja dia datang gitu. Terus kalau lagi panas banget, kalau di Rote itu kalau lagi panas banget, jadi dia dinginnya pun bisa sampai 10 sampai 6 derajat kayak di Australia karena anginnya sampai ke, jadi apa namanya, musimnya tuh masih ngikut ke Australia gitu loh setengahnya. Jadi kalau misalnya lagi dingin banget gitu kadang-kadang, ya bangun tidak usah sekolah, tidak usah mengajar, sudah di rumah saja gitu. Kayak kadang-kadang jadi spesial banget di rumah gitu yang kayak kalau yang lain nggak makan ikan, aku doang yang dibikinin ikan. Misalnya ikannya cuma ada satu, ya udah cuma buat aku gitu. Tapi ya hal gitu yang akhirnya kita belajar. Misalnya orang di daerah tuh ternyata jauh lebih punya apa ya? Ya secara pikirannya lebih terbuka, berarti penerimaannya mereka juga lebih luas. Jadi kayak yang kita anggap mereka tuh lebih kecil, ternyata mereka tuh punya hati yang lebih besar dari kita. Iya. Itu. Berarti sampai saat ini Mbak Anggun tuh masih berkomunikasi ya sama warga Rote, adik-adik Rote? Masih. Jadi kalau keluarga aku tuh mamaku sama papaku tuh masih suka telepon. Jadi ya kemarin tuh adalah mungkin kalau dibilang 3 bulan, 6 bulan sekali. Terus kalau muridku, kebetulan muridku yang udah yang udah gede, karena kan aku waktu 2012 13 itu kan yang kelas 5, berarti sekarang udah 6 tahun. Berarti kelas 5 SD mereka udah SMA kan sekarang. Iya, SMA. Mereka udah SMA, ya makanya dulu masih ucil-ucil gitu, kelas 5 SD. Tahu-tahu sekarang udah ketemu di Facebook, halo Bu Anggun gitu, masih ingat saya nggak gitu, masih ingat Beta nggak gitu kayak. Terus kayak lihat lagi, oh iya ini siapa gitu, ingat gitu. Terus sekarang, iya Beta sekarang sudah sekolah, sudah SMA gitu. Jadi kayak bangga dan kayak pengen balik lagi sih ke sana. Iya. Aku baca ininya Mbak Anggun blog yang Mbak Anggun di Indonesia Mengajar, ada salah satu anak yang namanya Rifon ya. Iya. Iya. Iya, Bu Anggun. Kan seperti Bu Anggun bilang tadi, kalau Indonesia Mengajar itu berfokus pada sekolah dasar. Aku boleh tahu nggak sih alasannya kenapa fokusnya ke sekolah dasar aja, nggak sekolah menengah pertama juga? Nah, ini juga pertanyaan menarik nih. Maksudnya dan ini biasanya sering ditanya juga. Jadi kenapa Indonesia Mengajar itu adanya di SD? Karena kita percaya bahwa
pembentukan karakter anak-anak itu dimulai dari usia yang paling rendah kan. Dimulai Iya. dari dia SD, dia akan menemukan jati dirinya, dia akan menemukan dia mau ngapain, bentuk karakternya itu justru di level sekolah dasar, dan makanya kita masuknya ke situ. Karena pengalaman kita pun kita masuk ke SMP SMA ya kita udah nggak bisa lagi tuh punya apa ya, dalam tanda kutip intervensi untuk ya misalnya mau merubah atau menginspirasi mereka. Itu kayak udah, ayo kita ngomongin teenager tuh kan udah susah banget kita masuk ke anak remaja gitu. Tapi Iya. ketika kita masuk ke di SD, ngebimbingnya juga lebih mudah. Terus pembentukan karakternya dia juga dimulai di situ gitu. Jadi itu mungkin jadi concern utama kenapa Indonesia Mengajar sasarannya ke SD. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Bangun dari Dika Ayu Safitri. Apakah setiap orang ditakdirkan menjadi pendidik? Nah, pertanyaannya susah ya. Apakah setiap orang ditakdirkan menjadi pendidik? Nah, kalau menurut saya sih iya. Dalam arti gini, kalau kita ngomongin pendidik, itu kita bisa pendidik tuh bukan cuma di sekolah. Kalau menurutku ya, pengalamanku selama ini, mendidik itu bukan cuma di sekolah, bukan cuma institusional. Makanya tadi kalau kita balik lagi ke awal, pendidikan tuh bukan tanggung jawabnya Kementerian Pendidikan. Pendidikan tuh bukan tanggung jawabnya guru. Pendidikan bukan tanggung jawabnya kepala sekolah. Tapi pendidikan itu tanggung jawabnya orang tua. Pendidikan tanggung jawabnya mahasiswa. Pendidikan tanggung jawabnya ibu rumah tangga. Pendidikan tuh tanggung jawab semua gitu. Jadi siapapun itu bisa berkontribusi buat pendidikan. Jadi pendidik itu kan karena kalau kita ngomongin orang tua aja, jadi orang tua aja itu kan jadi pendidik untuk anaknya di rumah gitu kan, pendidik sepanjang hayat, pendidik seumur hidup anaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita dibilang mau dilahirkan sebagai pendidik, ya menurut aku bisa iya juga, iya, karena kalau pendidikan adalah tanggung jawab kita semua gitu. Jadi kamu bisa apa, kamu punya apa, itu yang kamu kasih. Jadi nggak harus yang aku pelajari selama setahun jadi pengajar muda tuh, kita nggak perlu harus nunggu kita punya sesuatu untuk kita bisa melakukan sesuatu gitu. Kadang kan kita mikirnya nanti aja deh kalau udah bisa S2 baru nanti mau ngajar di sana gitu misalnya. Nanti aja deh kalau udah punya kerjaan yang mapan gitu baru mau jadi relawan. Enggak. Apa yang kita punya sekarang itu justru bisa apapun yang bisa kita kasih, tenaga, usaha, ilmu, waktu, itu udah yang kita bisa kontribusin sih untuk pendidikan menurutku. Iya. Gitu. Makanya kalau dibilang pendidik ya, supposedly kita semua adalah pendidik karena pendidik adalah orang-orang yang terdidik. Kalau kita merasa diri kita sudah mendapat didikan yang nggak harus institusional, kita dapat pendidikan dari rumah aja, itu adalah berarti kita bisa membagikan itu kan buat orang lain. Iya. Ada pertanyaan dari banyak ya pertanyaannya. Wah. Iya, banyak banget. Udah kayak Kak Robi Arini Hidayat, Mbak Anggun, izin bertanya. Diizinkan, bagaimana sih caranya agar warga lokal di sana menerima kedatangan dari Indonesia Mengajar ke desa mereka? Caranya biar menerima. Dan serta cara membangun kepercayaan dari warga lokal bahwasannya teman-teman Indonesia Mengajar membawa misi mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Ada 2 ya pertanyaannya berarti? Iya, ada 2. Tadi pertanyaannya pertama dia apa tadi? Aku mungkin mulai dari percaya dulu ya, gimana cara bikin atau menjaga kepercayaan. Jadi aku ngalamin banget nih. Jadi selama aku di sana, kita tuh harus jadi orang sana gitu. Jadi kita nggak boleh bawa identitas kita. Jadi nggak boleh tuh Anggun ibu guru dari Jakarta, itu udah nggak boleh. Jadi title itu tuh harus kita hilangin. Jadi Anggun ya Anggun aja, Anggun orang Indonesia yang mau belajar, yang mau datang ke sana, itu bukan sebagai tadi superhero, bukan sebagai pemberi solusi, ya kita datang untuk bekerja barengan sama orang-orang di sana. Nah, gimana caranya?
Pertama sih kalau yang paling sederhana ya. Jadi kalau di rumah nih, atau misalnya ngomongin budayanya rote, kalau setiap ada orang yang kalau orang datang baru gitu ya, Ibu Anggun, ayo, mampir ke rumah gitu, mampir nih. Saya harus datang. Terus begitu disediain makan, saya harus makan walaupun 2 menit yang lalu saya baru makan nih di rumah saya. Aku baru makan kayak, aduh perutnya kenyang gitu kan. Terus aku datang ke rumah tetangga gitu, dia sediain nasi sama kangkung doang, nasi cuma sama kangkung gitu, nasi cuma sama telur dadar gitu. Ibu Anggun makan gitu. Saya nggak bisa. Nah kita tuh harus, caranya kita untuk bisa menjaga kepercayaan itu, kita menghormati adat istiadat mereka, kita menghormati kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu mau nggak mau, secara nggak sadar, itu juga bisa ngebangun kepercayaan dan bisa ngebangun relasi sama mereka. Nanti lama-lama, saya 3 bulan pertama tuh saya ikutin semua orang desa minta apa. Misalnya nih, Ibu Anggun datang pesta nikahan, datang. Ibu Anggun jadi MC pernikahan, oke. Wah pokoknya oke. Tapi saya juga cerita sama orang rumah, jadi Pak, kalau misalnya saya diundang gini, saya harus ikut atau enggak. Nah kebetulan kan, jadi kita juga harus cari tahu nih apa yang perlu kita lakuin sih sebenarnya, do's and don'ts-nya gitu loh di sana. Nah terus, mulai 3 bulan itu saya baru bilang, misalnya saya datang ke rumah murid saya, terus dikasih makanan, saya baru makan padahal setengah jam yang lalu di rumah, saya bisa nolak. Ibu, Mama, mohon maaf, tidak usah kasih beta makan, tadi baru saja makan. Jadi, itu mereka jadinya udah tahu gitu. Terus misalnya pertama, aku di rumah nih, dikasih masak bubur gitu, terus buburnya kacau banget gitu rasanya. Duh, nggak bisa banget sarapan bubur yang aneh gini kan. Gimana nih gitu. Terus, pertama ya aku berusaha makan gitu, tapi lama-lama, udah 3 hari gitu aku udah gak kuat kan. Terus aku bilang, tapi itu karena orang rumah. Mama, saya nggak biasa makan bubur. Kalau sarapan, biasanya saya kalau sarapan cuma cukup teh manis aja gitu, misalnya sama cookies atau kue gitu, udah. Jadi setiap pagi saya nggak pernah lagi dimasakin, setelah itu saya nggak pernah lagi dimasakin bubur. Udah, saya setiap hari selama setahun itu, saya cuma dikasih teh manis panas sebelum saya berangkat sekolah. Jadi, intinya sih kalau mau menjaga kepercayaan itu, membangun dan menjaganya, ya kita harus masuk ke dalam tradisi mereka, kita masuk ke kebiasaan mereka, dan itu yang bikin mereka jadi jadi mereka seneng aja sih, menurutku jadi bangga juga. Wah, Ibu Anggun ya, Ibu Anggun nih suka ini makan beta masak ini, Ibu Anggun selalu makan gitu. Tapi kan bukan kita kayak pura-pura makan terus kita nggak suka. Ya kita akhirnya kita bilang, Mama saya nggak suka kalau saya dimasakin ikannya kayak gini. Tapi itu setelah kita menerima dulu gitu loh, menerima dulu yang biasa mereka lakukan, kan itu kan biasa mereka lakukan kan, dan kita nggak bisa tiba-tiba no gitu. Kita harus kayak oke, kita lihat dulu polanya sampai ya 1, 2, 3 baru kita bisa tolak, kita bisa bilang enggak. Itu mereka akhirnya udah bisa terima. Oh kalau besok kalau Ibu Anggun datang kita kasih minum saja gitu, Ibu Anggun tidak perlu makan. Jadi itu udah jadi ininya. Jadi apa ya? Ya udah muncul begitu aja sih jadinya, kebangun sendiri kepercayaannya. Tadi yang pertama apa ya pertanyaannya? Pertama itu bagaimana sih caranya agar warga lokal di sana menerima kedatangan dari Indonesia ke desa mereka? Nah, kalau menerimaan kita sih sebenarnya kan dari tim Indonesia Mengajar udah ada assessment di awal kan. Iya. Jadi mereka udah punya assessment di daerah, misalnya di Rote atau misalnya di Fakfak, udah ada tim Indonesia Mengajar dulu yang datang ke sana, misalnya udah assessment dulu, mereka udah tahu bahwa misinya apa yang dilakukan sama Indonesia Mengajar atau apa, dan itu sih ada juga pun daerah-daerah yang belum diterima gitu. Jadi kayak ada di pengalaman di pengajar muda angkatan 1 itu, dia kebetulan Tionghoa gitu ya, di Chinese. Dia ditempatin di satu daerah di Majene, di Kalimantan kalau ke Sulawesi ya, di Majene, pokoknya Kabupaten Majene. Dia Chinese, terus dia di sana semua warganya Muslim. Bahkan dia tuh ngelihat si Ibu Alim ini bilangnya,
Ya mereka nggak boleh nyentuh karena mereka sama sekali selama hidupnya mereka nggak pernah lihat orang Chinese, dia nggak pernah lihat tuh bentukannya kayak si ibu guru ini, dia nggak pernah kenal yang namanya agama lain selain beragama Islam gitu. Jadi awal-awalnya jadi penolakan ada. Jadi tapi sebenarnya yang penting adalah menemukan si lokal championnya itu sih di daerah itu. Jadi Indonesia Mengajar pada saat assessment dia udah menemukan si lokal champion atau orang-orang yang dirasa cukup dan bisa gerakan ini yang mau masuk ke daerah ini gitu sih. Jadi ada mediasinya, ada step-step awal yang sudah dilakukan duluan. Ada pertanyaan lagi dari Dikayu Savitri, bagaimana cara agar selalu menjadi pendidik yang haus akan ilmu? Haus minum dulu boleh nggak? Ya minum, ya boleh Bu. Oke, haus akan ilmu. Belajar terus sih, jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi jangan pernah ngerasa puas sama apa yang kita udah lakuin. Jadi ketika aku jadi pengajar muda pun aku nggak ngerasa bahwa jadi pengajar muda tuh udah melakukan segalanya untuk Indonesia, udah melakukan segalanya untuk pendidikan. Enggak, aku tuh baru melakukannya sepertiganya kali dari nggak nyampe kali gitu, 0, sekian persen yang aku lakuin untuk bisa berkontribusi untuk pendidikan gitu. Mungkin efeknya atau dampaknya nggak akan langsung kelihatan. Mungkin ya dampaknya aku baru lihat, ibu saya sudah kuliah di Jakarta, ibu saya sudah kuliah di Jawa gitu ya. Belum nggak pernah mikir dia bakal bisa kuliah gitu kan. Tapi intinya sih harus kalau misalnya kita jadi jangan pernah ngerasa puas, jangan pernah ngerasa apa yang udah kita lakuin itu udah cukup merubah sesuatu, udah cukup membuat kita jadi menjadi segalanya sih. Jadi belajar terus, ngerasa bodoh aja terus tiap hari. Jadi mau belajar. Nggak boleh jadi orang yang pinter. Maksudnya jangan sampai kita menganggap bahwa kita udah cukup dan kita udah cukup pinter karena kalau kita bodoh berarti kita harus belajar terus. Iya. Merasa nggak cukup aja. Atau ngerasa ausnya jangan diminum, jadi minumnya dikit-dikit. Kalau lagi aus minumnya dikit, jadi nanti haus lagi, minum dikit lagi, haus lagi gitu kan. Kalau minum lagi haus, minumnya langsung banyak, udah nggak haus lagi nanti. Jadi diisinya dikit-dikit. Ada nggak sih dampak di dalam diri Ibu setelah mengikuti Indonesia Mengajar ini? Dampak buat diri sendiri ya? Ya, buat diri sendiri. Apa ya? Dampaknya sih sebetulnya kalau buat diri sendiri adalah pertama aku belajar bersyukur setiap hari. Terus yang kedua, aku tahu bahwa mencari kebahagiaan itu nggak perlu yang susah-susah. Cari kebahagiaan itu sederhana. Terus aku punya keluarga baru, aku punya relasi yang baru, aku punya teman-teman yang banyak, yang baru gitu. Terus aku punya tempat untuk belajar terus-menerus gitu, karena ternyata setelah jadi pengajar muda bukan bikin kita selesai untuk menjadi pendidik, kita bertugas selesai untuk berkontribusi, tapi ternyata setelah kita jadi pengajar muda, untuk aku sendiri bikin aku jadi kayak aku mau melakukan lagi nih, aku mau bikin lagi nih yang lain gitu, aku mau melakukan sesuatu yang lain lagi. Karena aku ngerasa bahwa ketika aku jadi pengajar muda ya aku cuma melakukan sedikit dari sekian banyak yang sebenarnya bisa aku lakuin. Iya. Dan yang paling ini sih, satu lagi mungkin yang paling berasa adalah yaitu menemukan orang-orang yang akhirnya bisa kita ajak untuk membuat sesuatu. Kayak misalnya sinedu.id ini pun aku sekarang membangun ini bersama temanku yang alumni pengajar muda juga angkatan 7. Jadi kita intinya menemukan
apa ya, teman-teman atau orang-orang yang merasa yang pingin membangun sesuatu, menciptakan sesuatu sih. Gitu. Setelah penugasan di daerah nih, Bu, apakah ada kewajiban untuk menjadi guru di kemudian harinya? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi kita nggak punya beban apapun. Jadi kita mau balik lagi kita ke profesional kita dulu yang tadinya kerja di law firm, mau balik lagi ke law firm silahkan. Yang dulu jadi guru ikut pengajar muda mau balik lagi ke sekolah, ayo gitu. Jadi nggak ada kontraknya, nggak ada kewajibannya. Jadi apa ya? Setelah jadi pengajar muda teman-teman boleh melakukan apapun yang teman-teman anggap benar, baik, yang itu bisa menjadikan apa yang kita dapat selama setahun itu bermanfaat. Soalnya teman-temanku juga ada yang balik lagi ke kantornya, yang kemarin mereka cuma cuti 1 tahun. Ada juga yang akhirnya berhenti kerja, yang tadinya cuti, ada kebalikan yang tadinya cuti, terus pulang dari Indonesia mengajar jadi kayak, gue nggak bisa masuk kantor, gue nggak bisa kerja di corporate gitu. Akhirnya keluar, dia bikin sesuatu gitu. Ada juga yang akhirnya ya udah, ini cuma bagian dari setahun itu gue udah selesai, sekarang gue mau balik lagi ke kantor, melakukan apa yang menjadi mimpinya dia, mungkin dia hanya mengambil pengalaman, mengambil pembelajaran dari situ, terus dia balik lagi menjadi profesional gitu ya, misalnya itu pilihan kita masing-masing sih, nggak ada, cuma kita dipersiapkan aja, makanya tadi yang di slide ke-7 itu kan ada orientasi pasca penugasan. Nah, orientasi pasca penugasan itu kita dipersiapkan selama seminggu sebelum kita balik ke rumah kita, ya kayak diarahin aja sih, misalnya kita mau ngapain nih abis ini gitu, terus apa yang sudah kita lakuin kemarin, gitu-gitulah. Jadi kayak evaluasi gitu. Nah, setelah Mbak Anggun mengikuti Indonesia Mengajar ini, ada nggak sih cita-cita atau angan-angan yang ingin digapai? Mungkin ingin membangun sekolah sendiri? Kalau cita-citanya sih ya emang itu sih salah satu cita-citanya, aku pengen punya sekolah sendiri, tapi sekolahnya di jenjang yang paling rendah, jadi aku pengen bikin sekolah kelompok bermain gitu. Tapi itu sih cita-cita yang paling besar yang kayaknya apa namanya ya sampai sekarang masih jadi impianku sih, pengen punya sekolah. Tapi kalau yang apa namanya setelah jadi pengajar muda, sebenarnya itu juga sebenarnya sebelum jadi pengajar muda juga sih udah pengen punya jadi sekolah gitu. Tapi begitu jadi pengajar muda, mimpi yang kebayang pada saat itu ya pengen bikin sesuatu yang lain gitu, misalnya kayak oh ya udah mungkin bikin gerakan untuk pendidikan juga kali ya gitu, atau jadi intinya sih si gerakan ini kan sifatnya kan menggerakkan ya, maksudnya nggak kaku kayak apa ya Indonesia Mengajar hadir supaya bisa menginspirasi gerakan-gerakan di lain gitu. Ada Indonesia, ada UI Mengajar, ada apa lagi tuh, ada banyak kan yang ternyata dengan kehadiran Indonesia Mengajar bisa menumbuhkan gerakan-gerakan lain secara organik. Nah itu yang sebenarnya juga sempat kepikiran waktu keluar dari selesai jadi pengajar muda sih, bikin apa ya gitu kayak jadi ya itu sih. Amin, amin. Semoga tercapai ya, Bang. Amin. Apa harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia, waduh. Banyak. Banyak, apa aja tuh? Buka catatan dulu. Enggak, kalau aku pengalamanku ya, aku setelah jadi pengajar muda aku pernah gabung di Turun Tangan. Aku belajar tentang edukasi politik anak muda. Terus setelah itu aku belajar tentang membangun proyek berbasis pendidikan. Terus aku pernah ikut terlibat di proyek Kementerian Pendidikan waktu Pak Anies masih jadi Menteri Pendidikan. Dan aku pernah selama kurang lebih
5 tahun ya, aku punya pengalaman di education field itu, ngebuat aku, harapan aku di Indonesia sih cuman satu sih, bahwa tiap orang itu merasa bahwa ya itu tadi, pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Jangan merasa bahwa pendidikan itu punyanya pemerintah, jangan merasa bahwa pendidikan itu punyanya kementerian ataupun institusi sekolah, tapi pendidikan itu tanggung jawab siapa aja. Orang tua pun bisa kok berkontribusi buat pendidikan gitu. Dan yang paling penting sih mungkin ngebangun ekosistemnya itu. Karena aku percaya banget di kita ngomongin institusi pendidikan, kita ngomongin pendidikan misalnya sekolah atau institusi yang kita percaya bisa merubah pendidikan, menurutku ekosistemnya yang harus dijaga. Jadi kalau misalnya kita datang ke sekolah, kita percaya bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita, ya berarti jangan kasih tugas itu cuma ke kepala sekolah sama guru atau kementerian, tapi kasih tahu bahwa, ingetin bahwa ekosistem pendidikan itu ada guru, ada orang tua, ada siswa, ada kepala sekolah, ada pemerintah, ada tugas TU, ada Pak Satpamnya, ada tugas kantin, itu semua adalah ekosistem yang kita percaya bahwa ya, menurutku ya itu yang harus dibangun, yang harus dijaga terus. Ini ada pertanyaan dari Novena Manalo. Mbak Anggun, kalau mau sewaktu-waktu mau lagi kembali ke tempat mengajar yang dulu, masih mau apa enggak? Kalau disuruh ngajar lagi sih enggak. Oh enggak. Jujur ya, enggak, maksudnya kalau datang ke sana, aku mau datang lagi, aku harus balik lagi gitu ke Iya. Aku mau ketemu keluarga aku lagi gitu. Tapi kalau untuk mengajar maksudnya dengan fase yang sama sih mungkin kayaknya enggak. Tapi mungkin melakukan hal yang lain iya. Misalnya, mungkin aku mau bangun sekolahnya di Rote, ya udah gitu. Atau misalnya aku mau bikin aktivitas, mau bangun perpustakaan di Rote, oke. Tapi kalau untuk mengajar 1 tahun lagi, mengikuti pola yang sama sih menurutku kayaknya it's enough. Ada yang lain-lain yang nggak bisa melakukannya lagi. Oh, ini ada dari Robi Ari Hidayat. Insya Allah Permira juga bakal ngadain kegiatan serupa, Mbak Anggun. Minta doa dan supportnya. Amin. Amin. Pokoknya harus semakin banyak anak-anak muda yang punya memunculkan gerakan-gerakan seperti ini. Jadi supaya menular yang ke yang lain. Semakin banyak anak-anak Indonesia yang terjamah, semakin banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang terjamah. Kalau misalnya kita ngomongin jumlah guru sama jumlah siswa di Indonesia tuh 1:10 bedanya. Jumlah gurunya sama jumlah siswanya lebih banyak jumlah siswanya. Jadi itu kenapa Indonesia Mengajar pun hadir, bahwa siapapun bisa jadi pendidik, siapapun bisa jadi guru. Karena kita masih punya banyak sekali anak-anak Indonesia yang kekurangan guru-guru. Sekolah-sekolah. Aku dengar cerita dan pengalaman Mbak Anggun, kayaknya Indonesia Mengajar itu seru banget ya. Seru banget, kayak lagi liburan. Liburan sambil mengajar. Liburan sambil mengajar sambil liburan. Betul. Ke Rote tuh pas datang, waduh bagus banget, pantainya bagus banget. Ya kita selalu gitu sih, obatnya saat kita jenuh tuh selalu kita lagi liburan gitu. Main ke pantai. Iya. Oke, makasih ya Mbak Anggun. Mungkin bisa saya kembalikan ke saudara Noval atau Mas Noval mau bertanya-tanya juga. Iya, sama-sama, makasih juga Mbak Anggun. Halo Noval, suaranya enggak ada. Halo. Terima kasih Bu Anggun, saya boleh nanya pertanyaan lagi nih. Waduh, boleh. Tapi ini di luar konteks Indonesia Mengajar Bu ya, tapi mungkin masih satu tema lah ya. Kan gini, metode pembelajaran di Indonesia sekarang tuh lebih mengedepankan sisi teoritis kayak textbook dan dibandingkan sisi aplikatifnya. Nah, alhasil para siswa lebih sering menghafal materi tanpa berusaha diajarkan dengan kondisi yang ada di lapangan, kayak praktek gitu Bu, kan kurang kan ya. Terus bagaimana sih metode pembelajaran yang seharusnya sehingga mampu memberikan pemahaman pada siswanya itu Bu? Udah, itu aja pertanyaannya.
Oke. Hmm. Kalau dari pengalamanku ya, mampu mengajar jadi guru selama kurang lebih 5 tahun ini, ya emang sebetulnya cara yang efektif adalah menggunakan metode-metode yang kreatif yang lain gitu. Jadi misalnya pun kalau dengan textbook itu nggak salah juga, tapi gimana caranya kita bisa menurunkan gitu, mengelaborasikan si isi textbook itu ke dalam aktivitas-aktivitas. Jadi kayaknya anak-anak itu lebih senang suasana yang baru, lebih suka metode-metode yang lain. Jadi misalnya, karena menurutku kayak metode textbook itu tetap harus ada, konvensional tetap harus ada, tapi harus diimbangi sama yang prakteknya, harus diimbangi dengan metode-metode kreatif. Misalnya dulu kalau misalnya waktu kita teman-teman Indonesia mengajar, banyak yang merasa jadi pengajar Buddha, terus mereka ngajak anak-anaknya keluar, belajarnya di luar kelas, misalnya gitu. Terus misalnya juga metode belajar yang kita misalnya lagi belajar tentang kegiatan ekonomi, kegiatan jual beli gitu ya. Ya udah ajak aja anaknya ke supermarket, Indomaret di dekat sekolah gitu. Kasih mereka uang 20.000. Pokoknya kamu harus beli, misalnya kasih beli apa gitu. Jadi mereka tahu langsung gitu. Tetap ada teorinya, tapi habis itu harus dibarengi sama aktivitas sama prakteknya. Jadi dia ngerasain pengalaman. Oh, kalau lagi jual beli tuh, menjual sama pembeli tuh kayak gini, tawar menawar tuh kayak gini. Kalau kita kan ngebayangin teorinya, ketika nggak ada prakteknya, terus kita nggak pernah ngebayangin begitu bentuknya. Atau juga bisa juga dengan metode lain, yaitu dengan film, ya, ini promosi. Ya, jadi jadi kehadiran Sinedu. Ya, betul sekali. Jadi kehadiran Sinema Edukasi pun adalah sebagai bentuk alternatif untuk media pembelajaran guru di sekolah. Kita menyediakan film sama modulnya, guru bisa pakai, bisa jadi bahan alternatif. Gitu. Jadi menciptakan, jadi anak-anak muda sekarang nih, kayaknya juga harus didorong untuk menciptakan media-media belajar baru untuk bisa dipakai sama guru-guru di sekolah. Karena menurutku guru-guru ini memang perlu yang baru yang harus dikasih sih. Karena kan mereka kan juga kadang-kadang suka stuck kalau nggak ada organisasi dari luar atau gerakan-gerakan yang baru yang masuk, gitu, mereka juga mungkin mencari sumber inspirasinya dari mana gitu kan. Tapi ketika banyak startup kayak ada Ruang Guru, kayak ada apalagi nih banyak kan sekarang gerakan-gerakan organisasi-organisasi yang muncul itu sebenarnya sangat membantu untuk guru-guru bisa terbuka dan bisa lebih kreatif sih. Biar gak monoton gitu Bu ya? Iya betul. Jadi suasananya bisa diganti, nggak cuman cara mengajarnya, tapi menurutku bisa juga dengan suasana kelasnya. Jadi ambience itu penting banget. Jadi kadang-kadang kita cuma mikirin metodenya doang, kita mikirin bahan mengajarnya, tapi kita nggak pernah mikir ambience-nya. Karena menurutku itu penting juga sih. Jadi kayak udah kita keluar ya belajarnya di teras depan kelas gitu misalnya. Atau kita belajarnya hari ini di Indomaret aja karena kita lagi belajar ekonomi gitu. Atau misalnya kita rubah aja kelasnya, tempat duduknya biasanya bentuknya seperti apa, kita rubah misalnya jadi U, jadi huruf A gitu kan, maksudnya jadi sesuatu yang bisa jadi dimasukin ke bahan mengajar juga. Atau misalnya bisa dimasukin ke cara mengajar. Jadi kayak misalnya nih di anak-anak yang, tapi itu tergantung ya, maksudnya kita harus menyesuaikan jumlah siswanya berapa. Itu juga akan menyesuaikan sih. Tapi intinya metode itu juga penting, metode yang lebih kreatif sama suasana mengajarnya. Jadi misalnya diawali dengan menyanyi dulu, main tebak-tebakan dulu misalnya. Jadi suasana menyenangkan itu harus selalu muncul di kelas, di sekolah. Kayak prakarya gitu Bu ya. Sekarang kan kurikulum baru kan juga banyak kayak prakarya gitu Bu ya. Soalnya kayaknya karena yang kita harus rubah itu adalah gimana caranya anak-anak tuh betah di sekolah. Jadi betah tuh dalam arti bukan betah karena ya kamu harus pulang jam 4 sore gitu, terus di sekolah nggak tahu mau ngapain gitu. Karena ya udah peraturan pemerintah pokoknya suruh jam 4 sore, tapi
bikin gimana setiap hari tuh anak selalu bilang, aku semangat sekolah, besok aku mau ketemu lagi sama ibu guru A, aku besok pengen ketemu lagi sama temanku yang namanya ini. Itu kayaknya yang ya menurutku itu salah satu keberhasilan untuk ini ya, untuk sekolah, pendidikan gitu. Gimana kita tuh ke sekolah tuh ngerasa bahagia, ngerasa senang, bukan aduh besok bangun pagi lagi, jam 7 lagi gitu, Hari Senin udah ketemu ibu, datang. aduh hari Senin datang ketemu ibu yang ini lagi Iya. gitu kan, itu kan udah perasaan itu, jadi feel-nya itu harus dibangun, feel-nya untuk selalu ngerasa happy di sekolah gitu. Oke, terima kasih Bu ya udah dijawab. Siap. Semoga pertanyaan amin. menjawab. Semoga ini Bu, sekarang jawaban-jawaban apa sih Bu pesan dari Ibu untuk pendidikan di Indonesia? Mungkin boleh disampaikan Bu. Pendidikan Indonesia tadi ngulang lagi ya berarti. Aku sampaikan lagi ya. Jadi nggak apa-apa sih. Pesan untuk pendidikan tadi apa ya? Lupa jadinya. Nggak. Apa ya, itu tadi, pendidikan itu adalah tanggung jawab kita. Jangan pernah ngerasa bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawabnya pemerintah aja. Jangan pernah ngerasa bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawabnya Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan, dan sekolah. Tapi kita semua harus ngebangun perasaan atau membangun cara untuk bisa berkontribusi untuk pendidikan. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab orang terdidik ya. Wah, terima kasih banyak nih Bu ya. Tak terasa nih kita udah di penghujung acara. Sudah 60 menit lebih nih. Udah 60 menit lebih. Maka saya tutup aja Bu ya. Kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber Bebas Baper hari ini, Ibu Anggun P. Putri, dan moderator kita Kak Yolanda Evelyn Manalu. Terima kasih. Saya kira sudah cukup. Semua pertanyaan sudah terima jelas. Terima kasih Kak Yolanda. Terima kasih Kak Noval. Terima kasih Bu Anggun dan Mas Noval. Iya, sama-sama. Saya kira sudah cukup jelas dan semua pertanyaan sudah dijawab dengan terperinci oleh Ibu Anggun. Oleh karena itu, saya akan menutup live Bebas Baper hari ini. Sampai jumpa di live Bebas Baper bulan depan yang pastinya dengan tema dan topik yang berbeda. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah setia menonton dan menyimak live hari ini hingga di penghujung acara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya maupun kesalahan dari live Bebas Baper hari ini. Saya tutup akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.